Salam, haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dimana berada, suatu ketika saya membaca kesaksian di YouTube seseorang pekerjaan yang terjun di dunia media sosial. Dia berkata dalam YouTube-nya, dia menjadi seorang YouTuber. Dia bisa mengumpulin 2,5 juta subscriber, follower di berbagai platform dari YouTube, Facebook, dan Instagram maupun TikTok. Tetapi akhirnya dia kehilangan damai sejahtera dan nilai-nilai esensi di dalam keluarganya. Nah, saya meninjau dari Alkitab kebenaran firman Tuhan. Menurut kesaksian beliau, apakah dampak-dampak negatif dari semua itu? Bagaimana aplikasi kehidupan sebagai orang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sedikit saya menceritakan dari kesaksiannya. Seorang dokter ini bernama Dokter Emma. Dia memutuskan menjadi seorang konten kreator, namun rasanya akhirnya dia menjadi stres, seperti gila dan lain-lain. Nah, kisahnya begini, waktu Dokter Emma ini bisa mengumpulin yang saya katakan tadi 2,5 juta subscriber follower di berbagai platform dari YouTube, Facebook, Instagram maupun TikTok. Mungkin banyak orang mikir, wah, Dokter Emma ini sekarang sudah terkenal jadi influencer, punya banyak followers, pasti sukses dan bahagia, begitu bukan? Nah, tapi kenyataannya tidak demikian. Melalui kesaksian dia sejujurnya, dia berkata dari awal, dari hobi iseng bisa jadi ambisi yang akhirnya menyiksa dirinya. Ceritanya begini, awalnya dia masuk ke media sosial, dia hanya cuma mengisi waktu luang dengan berbagai cerita sebagai seorang dokter dan juga sebagai ibu rumah tangga tentunya. Dia memberikan tujuannya edukasi di media sosial. Ya, itu wajar-wajar saja, ya, bagus. Juga dia bisa ngebantu orang lain dan ngerasa lebih produktif. Tapi seiring waktu yang tadinya cuma iseng, mulai berubah jadi satu ambisi yang besar menurut beliau. Nah, akhirnya pemasukan meningkat, tetapi menurut dia yang sesungguhnya, sejujur-jujurnya, dia kehilangan kebahagiaan. Dengan bertambahnya follower, datangnya dari juga kesempatan besar, tawaran-tawaran endorse, kerjasama dengan brand, dan uang yang terus mengalir dari AdSense. Di luar sana mungkin orang melihat hidupnya sempurna, dikenal, punya banyak pengikut, endorse banyak, terus uang itu sudah enggak jadi masalah bagi dia. Ya, bagaimana jutaan followers melihat dia, tetapi akhirnya dia merasa kesepian, merasa sendiri.
Mungkin di mata teman-teman, mungkin dokter Emma ini adalah dokter yang super sukses, begitu bukan? Karena sukses sering mendapat pesan dari netizen seperti pesan mantap, wah dokter Emma hidupnya pasti bahagia, ya. Bahkan mungkin mereka ada yang netizen iri sama dokter Emma, ya, pendapatannya banyak, hanya cuma dari YouTube doang, bikin video doang, ya. Tapi sesungguhnya dokter Emma berkata dia kehilangan jati diri karena ekspektasi orang lain, ya. Salah satu yang paling berat yang dialami oleh dokter Emma ini adalah dia merasa kehilangan diri sendiri. Jadi setiap dia buka kamera, dia merasa harus menggunakan seperti memakai topeng. Memakai topeng di dalam hidupnya, dan harus terlihat sempurna, harus terlihat ceria, bahagia, sukacita, orang melihat dia wah senang, ya, dan lain-lain. Tetapi media sosial, ya, dia merasa justru menjauhkan dia dari orang-orang yang terdekat. Dia mulai menyadari bahwa media sosial itu mengubah hubungannya dengan orang-orang yang benar-benar dekat ada di sekitarnya, terutama dalam keluarga, suami, anak-anak, bahkan keluarga yang sering mengeluh. Ya, keluarganya sering mengeluh bahwa dokter Emma ini selalu kelihatan sibuk dengan ponsel. Pada waktu makan bersama, kumpul bersama, tetapi makna esensi dalam keluarga hilang keharmonisan keluarga, ya, hilanglah sudah. Dan seperti tadi dikatakan, jadi topeng dan topeng. Nah, kita melihat bahwa kesempurnaan yang seolah-olah dokter Emma akhirnya dia mengaku kesempurnaan palsu di dunia maya sungguh melelahkan sekali. Setiap hari dia harus rajin melihat feed media sosial, dia harus melihat yang konten-konten yang berbaur, ada viral di dalamnya, yang ngetren apa, yang bisa dibahas apa. Dan di media sosial ngelihat video yang kelihatan sempurna, yang benar-benar impian, tetapi hal yang dia rasakan tanpa merasakan nilai-nilai esensi dalam keluarga. Dia dulu mencoba mengejar popularitas maya, ya, membuat dia sendiri mengalami kehilangan makna esensi tadinya. Padahal sebenarnya dulu dia penuh dengan hal-hal yang dia kerjakan sederhana saja, yang justru itu membuat dia jadi bahagia karena dia merasa nilai-nilai cinta, mengasihi, dan dicintai dalam keluarga. Ya, dia mengaku terlalu sibuk menghibur diri di dunia nyata. Ya, kita kan pernah mendengar ada pelawak, ada artis yang tren, yang sudah terkenal, ya, popularitasnya. Nah, akhirnya pun juga dia tidak bisa dapat memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya. Nah, ini yang dialami seperti dengan dokter Ibu Emma ini. Saat dia terjun di dunia konten kreator, ya, dia merasa punya tanggung jawab, ya, tentunya untuk terus menghibur, mengedukasi audiens, ya, viewersnya. Kepada teman-teman semua selalu ingin menjadi yang terbaik untuk teman-teman.
tetapi tanpa sadar bahwa diri dia mulai mengabaikan diri dan bagaimana cara beristirahat, bagaimana untuk mengasihi diri sendiri. Akhirnya dia membuang hubungan dia dengan orang. Jadi media kali ini beraksi bahwa dokter berkata dekat dengan banyak sebenarnya tidak. Hubungannya justru yang terjadi di dunia maya seringkali cuma sebatas interaksi secara digital saja. Dan ini membuat dia merasa hidupnya harus biasa saja dan tidak berlebihan tanpa topeng. Ya, di dunia media sosial orang melihat semua pencapaiannya good, mantap, dan teman-temannya melihat semua pencapaian konten kreator dia, melihat tips-tips media sosial yang dia lakukan, bagaimana cara booming, ya, bagaimana mereka udah bisa pemula-pemula yang mungkin di bawah umur 25-20 tahun bisa dapat konten, bisa dapat cuan dan lain-lain. Tetapi akhirnya dokter ini menyerah dan memilih hidup yang biasa dan berarti, dan pada akhirnya setelah dia merasa seperti sakit jiwa, mengalami depresi, dia berhenti konten dan sering mengambil waktu untuk istirahat bersama keluarganya. Benar-benar dia nggak ngonten sama sekali, dan benar-benar dia tahu bahwa itu semua usaha menjaring angin dengan kehidupan perkontenan yang bikin dia rasa kepalanya pecah. Begitulah kisah kesan dokter E menyentuh realitas kehidupan modern sekarang dia sosial. Dan kita tahu bersama realitas kehidupan modern di media sosial justru itu menjadi pedang berdua. Seseorang dapat mencapai popularitas siapapun dia, pendeta ke, tetapi dengan motivasi benar sia sudah. Seperti itu saya kan asal berusaha jaring angin. Mungkin dia popularitas tinggi, tetapi juga kehilangan ese dalam hidup, kedamaian, kesejahteraan, dan hubungan keluarga yang tidak sehat. Mari Bapak Ibu, dari perspektif Alkitab kita dapat melihat beberapa dampak negatif serta prinsip-prinsip yang dapat kita terapkan dalam kehidupan saya, kita semua sebagai orang percaya. Ya, mungkin kita sering dengar mantan khotbah pendeta, hati-hati dengan kesombongan dan egoisme. Ya, ketika seseorang mencapai kesuksesan di manapun dia bekerja, ya, topik yang kita bicara ini di media sosial, kesuksesan di media sosial, ada godaan untuk menjadi godaan itu untuk menjadi sombong dan terlalu fokus dan terlalu terfokus pada diri sendiri. Oh, aku hebat, aku bisa. Alkitab justru memperingatkan kita terhadap kesombongan. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Sebab semua yang ada di dalam dunia, kata firman Tuhan, ya, 1 Yohanes 2 ayat 16, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, keinginan marta, semuanya itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kehilangan damai sejahtera
banyak orang mengejar popularitas dan pengakuan di dunia maya seringkali menyebabkan seperti tadi tekanan mental, emosional. Firman Tuhan menekankan pentingnya damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Damai sejahtera itu dari Tuhan. Ya. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera daripada Tuhan, sebab kepadamulah ia percaya. Sebab kepadamu aku percaya. Nah, kita tahu di dalam perjanjian baru Yesus sendiri berkata dalam Matius 11 ayat 28 dan seterusnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aplikasi dalam kehidupan hidup saya dan saudara juga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka mari maknailah semuanya itu datang kepada kebenaran firman Tuhan yang menguatkanmu. Jadi dalam ketidakseimbangan hubungan keluarga ini, jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Ketika seseorang lebih fokus pada media sosial daripada keluarga, hubungan dalam keluarga bisa rusak. Alkitab menekankan pentingnya mengasihi dan memprioritaskan keluarga. Ya, bukankah seseorang pada waktu dia menikah ada janji nikah, janji pernikahan? Hai suami, hai istri, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Maka saudara, dalam segala hal kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Back to Bible. Inilah dunia, materialisme dan keinginan atau kekayaan, kesuksesan di media sosial seringkali diiringi dengan peningkatan penghasilan pendapatan tadi. Ya, memang wajar-wajar saja, tetapi dalam tanda kutip bagaimana seharusnya? Peningkatan penghasilan good, ya, tetapi itu bisa memicu keinginan akan fokus hanya kekayaan diri sendiri. Alkitab memperingatkan bahwa cinta uang itu akan merusak. Cinta, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Bukankah Yesus pernah berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon? Maka izinkan saya berkata ini, makna aplikasi dalam kehidupan ya kita semua. Saya menyadari saya banyak kekurangan, tetapi hari ini bisa boleh menjadi suatu makna penting dalam hidup saya dan saudara, yaitu marilah kita mengutamakan kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam keseimbangan, mengutamakan hubungan dengan Tuhan, cari kerajaan Allah, kebenarannya. Percaya mengutamakan keseimbangan hubungan dengan dan keluarga lebih dari kesuksesan duniawi. Ya, memelihara damai sejahtera, kata Yesus, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kita percaya damai sejahtera kita dinyatakan dari kekuatan kuasa Roh Kudus. Orang percaya harus senantiasa mencari damai sejahtera dari Tuhan, ya, dalam segala aspek dalam kehidupan ini, termasuk dalam aktivitas media sosial. Kiranya dalam media sosial ini pun juga bisa jadi berkat buat kita semuanya. Firman Allah berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala keinginanmu kepada Allah. Kepada Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi satu hal yang penting, tetap hidup dalam kerendahan hati dan menghargai orang lain. Popularitas tidak seharusnya menjadi seseorang sombong. Sebaliknya orang percaya dipanggil untuk hidup melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan dengan kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 3 dikatakan, Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, haleluya, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita terpanggil sebagai orang percaya di dalam berjemaat, melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mengasihi keluarga dan komunitas. Orang percaya harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lain, kegiatan-kegiatan rutin yang lain, olahraga, keluarga. Memastikan bahwa dalam keluarga harus dipelihara, diberi perhatian yang seimbang semuanya, ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 18. Saya tidak baca, tetapi ayat ini memberikan panduan tentang, ya tentunya dalam keluarga. Dalam keluarga ada suami, istri, ya, sebagai orang tua, ada anak-anak dalam hubungan kekristenan ini. Maka secara keseluruhan Alkitab mengajarkan bahwa hidup yang dipenuhi oleh mengejar kekayaan duniawi seperti popularitas tadi dan kekayaan-kekayaan, semuanya itu dapat terjerumus kepada dosa dan dapat mengikis nilai-nilai penting seperti damai sejahtera tadi, hubungan dengan Tuhan dan keluarga, ya, itu bisa dapat mengikis nilai-nilai esensi. Sebaliknya orang percaya harus berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang kita prioritaskan hubungan keseimbangan itu antara kita orang percaya, memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, keluarga, dan kehidupan yang penuh dengan kasih, kerendahan hati, serta keseimbangan. Akhirnya melalui kesaksian firman Tuhan yang kita sudah dengar, bagaimana tadi kesaksian pekerjaan di dunia media sosial, ya, dari YouTube, Facebook, Instagram, semuanya itu tidak salah. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus merebut nilai-nilai esensi itu sesuai firman Allah. Carilah kebenaran, kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin.